Malam itu, Jakarta terasa lebih sunyi dari biasanya. Di Istana Merdeka, sebuah ruangan remang hanya diterangi cahaya lampu kuning tua. Peta besar Papua membentang di meja kayu jati, penuh tanda silang merah dan garis-garis pergerakan pasukan. Di tengah ruangan, Prabowo Subianto berdiri membelakangi jendela, menatap peta itu dalam diam, seolah sedang berbicara dengan gunung-gunung Papua yang jauh di sana. Ketika pintu dibuka, langkah kaki Gibran Rakabuming memasuki ruangan dengan suara yang nyaris tak terdengar. "Duduk nah," suara Prabowo berat, seperti menahan beban sejarah di pundaknya. Gibran patuh, duduk tepat di depan Prabowo, merasakan tatapan tajam yang menembus diam. Ini bukan pertemuan biasa, bukan sekedar agenda rutin kenegaraan. Ada sesuatu yang jauh lebih besar. Prabowo kemudian menggeser sebuah map merah ke hadapan Gibran. Di atasnya tertulis satu kata yang membuat napasnya tertahan. Papua. Papua harus damai. Tapi bukan damai ala Jakarta. Bukan damai di atas kertas. Prabowo memulai. Nada suaranya rendah namun penuh tekanan. "Saya tidak mau lagi mendengar tembakan. Tidak mau lagi dengar rakyat mati sia-sia. Tapi dengar ini Gibran. Kita tidak bisa paksa mereka tunduk. Kita harus buat mereka merasa menang." Gibran mengangguk perlahan. Otaknya berpacu. Ia tahu Papua bukan sekedar soal politik atau ekonomi. Ini tentang luka yang sudah tertanam selama puluhan tahun. Tapi kenapa Prabowo memanggilnya seorang wakil presiden muda yang lebih dikenal sebagai anak Solo daripada juru damai? Karena kamu anak muda. Kamu tidak punya sejarah berdarah di sana. Mereka akan melihatmu bukan sebagai pejabat, tapi sebagai manusia. Itu kelebihanmu. Prabowo mendekat. Suaranya kini seperti bisikan rahasia negara. "Saya butuh kamu turun ke Papua. Bukan dengan tentara, tapi dengan akal, dengan hati." Gibran menarik napas panjang. Ia sadar betul risiko dari titah ini. Papua adalah bom waktu. Satu langkah salah, satu kata keliru, bisa meledakkan negeri ini ke dalam jurang perang saudara. Tapi justru karena itulah, tantangan ini terasa seperti panggilan yang tak bisa ditolak. "Berapa banyak orang yang saya bawa?" tanya Gibran singkat. Matanya sudah menyala dengan tekad. Prabowo tersenyum tipis, seolah menahan gelombang harapan yang besar di dadanya. "Tidak banyak, cukup 5 orang yang benar-benar paham Papua, lebih baik daripada 5 batalion yang buta hati." Hening sesaat. Di luar, angin malam meniup pelan pohon-pohon besar di halaman istana, seolah ikut menyaksikan momen bersejarah ini. Gibran merasakan detik-detik malam itu seakan melambat. Ia tahu, ketika ia berdiri dari kursinya, tak akan ada jalan kembali. Ini bukan sekedar misi politik, ini adalah taruhan masa depan Indonesia Timur. "Baik Pak, saya berangkat." Gibran bangkit dengan tatapan lurus ke depan. Tak ada pidato panjang, tak ada basa-basi, hanya sebuah keputusan yang akan mengubah arah sejarah. Prabowo menepuk pundaknya pelan. "Hati-hati nak, di sana kawan dan lawan bisa datang dari arah yang sama." Malam itu, langkah kaki Gibran meninggalkan ruang rapat dengan beban yang lebih berat dari jabatan wakil presiden. Tapi di balik beban itu, ia membawa satu senjata yang tak dimiliki siapapun di Jakarta. Kepercayaan bahwa Papua bisa damai tanpa peluru. Dan perjalanan itu baru saja dimulai. Gibran duduk di sudut ruangan kecil di kawasan Cikini, jauh dari sorot kamera dan protokol istana. Di depannya duduk 4 orang yang wajahnya tidak akan Anda temukan di media manapun. Seorang aktivis muda berdarah Papua, seorang pastor tua yang sudah 30 tahun melayani di pegunungan Nuduga, seorang pengusaha kecil asal Timika yang tahu jalur ekonomi hitam di Papua, dan seorang gadis muda, influencer Instagram yang dikenal vokal membela Papua di dunia maya. Ini adalah tim Gibran, bukan pejabat, bukan aparat, hanya orang-orang kecil dengan hati besar. "Kita akan jalankan operasi kepala suku." Gibran membuka pertemuan dengan nada tegas namun bersahabat. "Bukan kepala suku dalam arti literal, tapi kita akan cari orang-orang yang jadi kunci di bawah. Di kampung-kampung, di hutan, bukan di ruang rapat Jakarta." Ia menatap satu persatu wajah yang kini mulai paham bahwa mereka sedang duduk dalam misi yang bisa mengguncangkan Republik. Pastor Yonas, pria tua dengan sorban putih dan mata yang dalam, mengangguk perlahan. "Anak muda, kamu paham apa artinya menyentuh kepala suku? Itu artinya kamu masuk ke jantung hati Papua. Kamu harus siap mendengar cerita-cerita luka yang tidak akan pernah ditulis di koran." Gibran menjawab dengan anggukan singkat.
Matanya memancarkan keyakinan bahwa luka-luka itu harus dihadapi,